Contoh soal, Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilaian diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta rupiah. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Jawabannya, jika dilakukan revaluasi, kita perlu mengetahui harga perolehan mesin. Harga perolehan mesin sudah ada di soal sebesar 400 juta rupiah. Oke, untuk akumulasi penyusutannya itu 400 juta rupiah dikali 12,5% yaitu tarif garis lurus kelompok 2 sehingga diperoleh 50 juta per tahun. Nah, karena berjalan 3 tahun maka 50 juta kali 3 tahun sehingga diperoleh 150 juta ribu rupiah. Selanjutnya, harga perolehan mesin dikurangkan akumulasi penyusutan diperoleh nilai buku mesin sebesar 250 juta rupiah. Nah, untuk nilai revaluasinya itu sudah diketahui di soal sebesar 600 juta rupiah. Nilai buku mesin dikurangkan nilai revaluasi diperoleh selisih lebih revaluasi sebesar 350 juta rupiah. Selanjutnya, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Di sini sudah disediakan tabel yaitu aktiva tetap berupa mesin, nilai bukunya sudah kita ketahui yaitu sebesar 250 juta rupiah. Nilai revaluasinya sudah kita ketahui juga sebesar 600 juta rupiah. Selisih revaluasi diperoleh dari nilai revaluasi dikurang nilai buku sebesar 350 juta rupiah. Selanjutnya, untuk PPh final 10% diperoleh dari selisih revaluasi dikalikan dengan 10%. Jadi, diperoleh yaitu 35 juta rupiah. Nah, di sini sudah disediakan tabel lagi yaitu revaluasi dan tidak direvaluasi. Poin pertama yaitu laba. Jadi sudah diketahui di soal bahwa labanya itu sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya 200 juta rupiah juga. Nah, untuk poin penyusutan mesin itu di situ didapat dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Nah, untuk revaluasi didapat dari 600 juta rupiah yang sudah ada di soal yang ini dikalikan dengan 12,5% sehingga diperoleh 75 juta rupiah. Untuk yang tidak direvaluasi yaitu didapatkan dari 400 juta rupiah dikalikan dengan 12,5% sehingga diperoleh senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk penghasilan kena pajak didapat dari laba dikurangi penyusutan mesin. Jadi 200 juta dikurang 75 juta untuk bagian revaluasi diperoleh sebesar 125 juta. Untuk kolom tidak direvaluasi diperoleh 150 juta. Nah, selanjutnya untuk PPh badan 25% diperoleh dari PTKP dikali 25%. Jadi untuk kolom revaluasi itu 125 juta dikali 25%, 125 juta dikali 25% sebesar 31.250.000 rupiah. Ini untuk tidak direvaluasi 150 juta rupiah dikali dengan 25% sebesar 37.500 rupiah. Selanjutnya, kita sudah mengetahui pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final. Maka kita membandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi atau tidak.
Berikut ini sudah kita sajikan tabel PPh 10% yang direvaluasi sebesar Rp35 juta. Dan untuk yang tidak direvaluasi atau PPh barang 25% sebesar Rp37.500.000. Nah, dari tabel ini kita bisa membandingkan manakah yang lebih efisien ketika kita melakukan revaluasi 35 juta atau tidak melakukan revaluasi sebesar 37.500.000. Jadi, ketika kita melakukan revaluasi, kita menghemat sebesar 2.500.000. Nah, untuk poin kedua yaitu jika kondisi perusahaan rugi. Jadi, apabila perusahaan dalam kondisi rugi itu, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Jadi, di sini diketahui bahwa tahun 2015 perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya di 2016 perusahaan mengalami atau memperoleh laba sebesar 80 juta. Yang selanjutnya laba tersebut digunakan untuk menutupi saldo kerugian di tahun sebelumnya sehingga sisa saldo kerugian sebesar 920 juta. Untuk tahun 2017, perusahaan masih tetap memperoleh laba sebesar 100 juta rupiah, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi saldo kerugian di tahun sebelumnya, sehingga sisa saldo kerugian sebesar 820 juta. Untuk 2018, memperoleh laba sebesar 150 juta, yang tetap masih digunakan untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya sehingga sisa kerugian diperoleh 670 juta. Untuk 2019, perusahaan memperoleh laba sebesar 170 juta rupiah. Yang selanjutnya digunakan untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya sehingga sisa kerugian sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk tahun 2020 itu sudah ditentukan bahwa labanya sebesar 200 juta rupiah, sehingga digunakan untuk menutupi tahun sebelumnya lagi sisa saldo kerugian yaitu 300 juta rupiah. Dari tabel di atas ini dilihat bahwa sisa saldo rugi itu dikompensasikan adalah sebesar 500 juta rupiah. Saat ini, perusahaan itu masih berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan untuk mengompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka untuk 300 juta sisa saldo rugi itu akan hangus karena pada tahun 2021, berapapun labanya, maka akan menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan keuntungan yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Nah, di sini 2015 diketahui kan perusahaan mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Jadi tulis dulu 1 miliar. Selanjutnya 2016 itu mengalami atau memperoleh laba sebesar 80 juta rupiah yang digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi di tahun sebelumnya sehingga sisa saldo kerugiannya yaitu 920 juta rupiah. Di tahun 2017, perusahaan juga mengalami laba atau memperoleh laba sebesar 100 juta rupiah yang digunakan untuk menutupi lagi kerugian di tahun sebelumnya sebesar sisa saldo kerugiannya itu sebesar 820 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2018 itu diperoleh laba sebesar 150 juta rupiah yang untuk menutupi saldo kerugian di tahun sebelumnya sehingga sisa saldo kerugian sebesar 670 juta rupiah. Nah, untuk 2019 itu juga diperoleh laba sebesar 170 juta rupiah yang tetap digunakan untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya sehingga sisa kerugiannya yaitu 500 juta rupiah. Sedangkan ketika 2020 itu kan sudah diketahui bahwa labanya 200 juta rupiah.
yang digunakan untuk menutupi tahun sebelumnya, sehingga sisa saldo rugi sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk revaluasi itu sudah kita ketahui total laba revaluasi itu 350 juta rupiah. Sedangkan untuk 350 juta rupiah itu digunakan untuk menutupi saldo rugi lagi, sehingga diperoleh sisanya itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari tabel ini, jika kita melakukan revaluasi ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Nah, namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan dilakukan revaluasi, maka perusahaan itu hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel ini atau dari tabel yang barusan kita kerjakan, kita dapat melihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan 25%. Jadi perhitungannya yaitu PPh badan 25% dikalikan 50 juta sehingga diperoleh 12.500.000 rupiah. Nah, hal inilah jauh lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak dikompensasikan lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan itu harus memilih untuk melakukan revaluasi aset tetap.